Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia yang penuh keajaiban dan misteri dalam cerita kurir dan kota gaib Saranjana. Ikuti perjalanan Rudy, seorang kurir biasa yang tanpa sengaja menemukan sebuah kota magis yang tersembunyi di balik hutan lebat. Di sana, ia akan belajar tentang sihir, persahabatan, dan kekuatan yang ada dalam diri setiap individu. Apa yang akan terjadi ketika Rudy menghadapi tantangan yang mengubah hidupnya selamanya? Jangan lewatkan petualangan seru ini. Pastikan untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Zona Narasi agar Anda tidak ketinggalan setiap momen menegangkan dan inspiratif dari cerita ini. Di tengah hutan lebat Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, seorang kurir bernama Rudy menjalani rutinitasnya sehari-hari. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Rudy sudah bersiap-siap di garasi kecilnya. Ia memeriksa sepeda motornya, memastikan semua perlengkapan dan paket yang harus diantarkan sudah siap. Dengan semangat yang tinggi, ia mengenakan jaket kurir berwarna cerah dan helmnya, lalu meluncur ke jalanan yang masih sepi. Rudy sangat mencintai pekerjaannya, karena baginya, setiap paket yang diantarkan adalah sebuah cerita yang menunggu untuk diceritakan. Rudy mengantarkan berbagai jenis barang, mulai dari makanan, pakaian, hingga barang-barang elektronik. Ia sering berkeliling ke desa-desa kecil yang tersebar di sekitar Kota Baru, melewati jalan-jalan yang dikelilingi oleh pepohonan dan pemandangan alam yang indah. Meskipun terkadang cuaca tidak bersahabat, seperti hujan deras atau terik matahari, Rudy tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ia percaya bahwa setiap paket yang ia bawa adalah harapan dan kebahagiaan bagi penerimanya. Dengan senyuman di wajahnya, ia selalu berusaha untuk membuat hari orang lain lebih baik. Suatu hari, saat Rudy sedang bersiap-siap untuk berangkat, ia menerima notifikasi pesanan baru di aplikasinya. Pesanan itu tampak biasa saja, tetapi saat ia melihat alamat yang tertera, ia merasa terkejut. Alamat tersebut tidak familiar baginya, dan ketika ia mencari di peta, ia tidak menemukan jejak kota itu. Rudy merasa penasaran dan sedikit cemas, tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk menerima tantangan ini. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan dan berangkat menuju tujuan yang tidak dikenal, tanpa menyadari bahwa petualangan yang menantinya akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah menerima pesanan yang misterius, Rudy memeriksa alamat yang tertera dengan seksama. Ia mengernyitkan dahi saat menyadari bahwa nama kota tersebut, Saranjana, tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dengan rasa penasaran yang menggebu, ia mencoba mencarinya di peta digital di ponselnya, tetapi hasil pencariannya nihil. Tidak ada informasi yang bisa ia temukan tentang kota itu, dan ini membuatnya semakin bingung. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya, dan ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Rudy memulai perjalanan dengan semangat, melewati jalan-jalan yang biasa ia lalui. Namun, semakin ia berkendara, semakin ia merasa bahwa ia telah memasuki wilayah yang asing.
Jalanan yang awalnya ramai dengan kendaraan dan aktivitas perlahan-lahan mulai sepi. Suara mesin sepeda motornya bergema di antara pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Rudy merasakan ketegangan di dalam dirinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan yang harus dicapai. Setelah beberapa jam berkendara, Rudy menemukan sebuah jalan kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jalan itu tampak sempit dan dikelilingi oleh pepohonan lebat yang membuat suasana semakin misterius. Kabut tipis mulai menyelimuti udara, menambah kesan magis pada perjalanan yang ia lakukan. Rudy merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia lain, jauh dari kehidupan sehari-harinya di kota baru. Meskipun ada rasa takut yang mengintai, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk terus melaju. Saat melanjutkan perjalanan, Rudy merasakan perubahan yang aneh di sekitarnya. Suara bising kendaraan dan aktivitas sehari-hari menghilang, digantikan oleh suara gemericik air dan kicauan burung. Ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di tengah hutan yang lebat, ia melihat cahaya lembut yang memancar dari kejauhan. Rudy merasa tertarik untuk mendekati cahaya itu, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya untuk datang lebih dekat. Akhirnya, setelah melewati jalan setapak yang berkelok-kelok, Rudy tiba di sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu. Gerbang itu dihiasi dengan ukiran yang indah dan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Rudy berhenti sejenak, terpesona oleh keindahan dan keanggunan gerbang tersebut. Ia merasa ragu untuk melangkah lebih jauh, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dengan napas dalam-dalam, ia melangkah maju, memasuki dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, dan tanpa sadar, ia sedang menuju ke kota gaib yang bernama Saranjana. Setelah melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan lebat, Rudy akhirnya berdiri di depan gerbang besar yang terbuat dari batu. Gerbang itu menjulang tinggi, dengan ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan berbagai makhluk mitologi dan pemandangan alam yang menakjubkan. Setiap detail ukiran tanpa hidup, seolah-olah menceritakan kisah-kisah kuno yang telah terpendam selama berabad-abad. Rudy merasa terpesona dan sedikit terintimidasi oleh keindahan dan keanggunan gerbang tersebut. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya, dan hatinya berdebar-debar penuh rasa ingin tahu. Dengan langkah ragu, Rudy mendekati gerbang. Ia merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah ada energi magis yang mengalir di sekitarnya. Ketika ia mengulurkan tangan untuk menyentuh permukaan batu yang dingin, ia merasakan aliran energi yang hangat menyentuh kulitnya. Rudy tertegun sejenak, merasakan seolah-olah gerbang itu sedang mengundangnya untuk masuk. Ia tahu bahwa di balik gerbang ini, ada sesuatu yang luar biasa menantinya, dan rasa ingin tahunya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Setelah mengumpulkan keberanian, Rudy melangkah melewati gerbang. Begitu ia melintasi ambang pintu, dunia di sekelilingnya seolah berubah dalam sekejap. Ia tiba-tiba berada di dalam sebuah kota yang penuh warna dan kehidupan. Pemandangan di depannya sangat kontras dengan hutan yang baru saja ia tinggalkan. Bangunan-bangunan megah terbuat dari batu berkilau, dikelilingi oleh taman-taman yang dipenuhi bunga-bunga berwarna cerah. Suasana di kota itu terasa hangat dan ramah, seolah-olah setiap sudutnya menyambut kedatangannya. Penduduk kota Saranjana tampak beraktivitas dengan ceria. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang berwarna-warni, dan senyuman mereka seolah-olah menularkan kebahagiaan kepada Rudy. Ia melihat anak-anak bermain di taman, sementara orang dewasa sibuk berjualan di pasar yang ramai. Suara tawa dan keceriaan mengisi udara, menciptakan suasana yang penuh kehidupan. Rudy merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang berbeda, di mana keajaiban dan kebahagiaan saling berpadu. Rudy melangkah lebih dalam ke kota, merasakan keajaiban yang mengelilinginya.
Ia melihat berbagai makhluk fantastis, seperti burung-burung berwarna cerah yang terbang bebas di langit dan hewan-hewan aneh yang berkeliaran di sekitar. Setiap langkah yang diambilnya membawa rasa ingin tahu yang lebih dalam. Rudy menyadari bahwa ia tidak hanya berada di kota yang asing, tetapi juga di tempat di mana keajaiban dan sihir hidup berdampingan. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan semangat petualangan, ia melanjutkan perjalanan, siap untuk menemukan apa yang akan terjadi selanjutnya di kota gaib Saranjana. Begitu Rudy melangkah lebih jauh ke dalam kota Saranjana, ia merasakan keajaiban yang menyelimuti setiap sudut tempat itu. Bangunan-bangunan megah yang terbuat dari batu berkilau tampak seolah-olah terbuat dari cahaya. Setiap dinding dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan kisah-kisah legendaris, dan jendela-jendela besar memantulkan sinar matahari, menciptakan pelangi yang menari di udara. Rudy tidak bisa menahan rasa takjubnya. Ia merasa seolah-olah berada di dalam mimpi yang menjadi kenyataan. Di tengah kota, terdapat sebuah alun-alun yang luas, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rimbun. Di alun-alun itu, Rudy melihat sekelompok orang berkumpul, tertawa dan berbincang-bincang. Mereka tampak sangat akrab satu sama lain, seolah-olah telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Rudy merasa terpesona oleh kehangatan dan keceriaan yang terpancar dari mereka. Ia ingin bergabung, tetapi rasa canggung membuatnya ragu untuk melangkah lebih dekat. Sementara itu, Rudy melihat seorang wanita tua yang duduk di bangku kayu di dekat alun-alun. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah dan memiliki senyum yang ramah. Rudy merasa tertarik untuk mendekatinya. Ketika ia menghampiri, wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Selamat datang di Saranjana, anak muda," katanya dengan suara lembut. "Kami sudah menunggu kedatanganmu." Rudy terkejut mendengar kata-kata itu, merasa seolah-olah ia telah ditakdirkan untuk berada di sana. "Menunggu saya? Mengapa?" tanya Rudy, masih merasa bingung. Wanita tua itu tersenyum dan menjelaskan bahwa Saranjana adalah kota yang penuh dengan keajaiban dan sihir, dan setiap orang yang datang ke sana memiliki tujuan tertentu. Kota ini memiliki cara untuk menarik orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan jiwa petualang. Lanjutnya, Rudy merasa terharu mendengar penjelasan itu, seolah-olah ia telah menemukan tempat yang benar-benar cocok untuknya. Setelah berbincang-bincang dengan wanita tua itu, Rudy merasa lebih percaya diri. Ia mulai menjelajahi kota dengan semangat baru. Ia melihat berbagai kios yang menjual barang-barang unik, mulai dari perhiasan yang terbuat dari batu-batu berharga, hingga ramuan-ramuan herbal yang berwarna-warni. Setiap barang memiliki cerita dan makna tersendiri, dan Rudy merasa terpesona oleh keragaman yang ditawarkan kota ini. Ia bertekad untuk membeli beberapa barang sebagai kenang-kenangan dari petualangannya. Saat menjelajahi lebih jauh, Rudy menemukan sebuah toko kecil yang dipenuhi dengan buku-buku tua dan gulungan naskah. Di dalamnya, seorang pria tua dengan janggut putih sedang membaca. Rudy merasa tertarik dan menghampiri pria itu. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya pria itu tanpa mengalihkan pandangannya dari bukunya. Rudy menjelaskan bahwa ia sedang mencari informasi tentang kota ini dan tujuan yang harus ia capai. Pria itu tersenyum dan mengangguk, lalu menunjukkan beberapa buku yang menceritakan sejarah Saranjana dan keajaiban yang ada di dalamnya. Rudy menghabiskan waktu berjam-jam di toko itu, menyerap setiap informasi yang bisa ia dapatkan. Ia belajar tentang berbagai makhluk magis yang menghuni kota, serta ramuan-ramuan yang digunakan oleh penduduk untuk menjaga keseimbangan alam. Pengetahuan yang ia peroleh membuatnya semakin terpesona oleh keajaiban Saranjana. Ia merasa seolah-olah ia telah menemukan dunia baru yang penuh dengan kemungkinan dan petualangan.
Setelah puas menjelajahi toko buku, Rudy melanjutkan perjalanannya. Ia merasa semakin terhubung dengan kota ini, seolah-olah Saranjana telah menjadi bagian dari dirinya. Ia melihat anak-anak bermain di taman, tertawa dan berlari-lari dengan riang. Rudy tidak bisa menahan senyumnya. Kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka membuat hatinya hangat. Ia menyadari bahwa Saranjana bukan hanya sekadar kota, tetapi juga tempat di mana keajaiban dan kebahagiaan saling berpadu. Dengan semangat yang membara, Rudy melanjutkan penjelajahan di Saranjana, siap untuk menemukan lebih banyak keajaiban dan menjawab panggilan takdir yang membawanya ke kota gaib ini. Ia merasa bahwa petualangannya baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya di dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban ini. Setelah menghabiskan waktu menjelajahi keindahan dan keajaiban kota Saranjana, Rudy menyadari bahwa ia harus segera mencari alamat yang tertera di paket yang ia bawa. Meskipun ia terpesona oleh segala sesuatu di sekitarnya, tanggung jawab sebagai kurir tetap ada di benaknya. Ia mengingat pesan yang harus diantarkan kepada seorang penyihir terkenal yang tinggal di menara tertinggi kota. Dengan tekad yang bulat, Rudy mulai bertanya kepada penduduk setempat tentang lokasi menara tersebut. Rudy menghampiri seorang pemuda yang sedang duduk di tepi jalan, menikmati secangkir teh herbal. "Permisi, bisa bantu saya? Saya mencari alamat untuk mengantarkan paket ini," kata Rudy sambil menunjukkan paket yang dibawanya. Pemuda itu menatap paket tersebut dengan penuh rasa ingin tahu, lalu tersenyum. "Ah, kamu pasti mencari Pak Arjuna, penyihir yang sangat dihormati di sini. Menaranya terletak di ujung kota, di atas bukit yang tinggi. Ikuti jalan ini, dan kamu akan menemukannya," jelasnya sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang mengarah ke bukit. Dengan petunjuk yang diberikan, Rudy melanjutkan perjalanannya. Ia mengikuti jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni. Setiap langkah yang diambilnya membuatnya semakin bersemangat, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Di sepanjang jalan, ia melihat berbagai makhluk magis yang berkeliaran, seperti kupu-kupu besar yang berkilau dan burung-burung berwarna cerah yang terbang rendah. Rudy merasa seolah-olah ia sedang berjalan di dalam dongeng, dan setiap detik di Saranjana adalah pengalaman yang tak ternilai. Setelah beberapa waktu berjalan, Rudy akhirnya tiba di kaki bukit tempat menara Pak Arjuna berada. Ia melihat menara itu menjulang tinggi, terbuat dari batu yang berkilau di bawah sinar matahari. Menara itu dikelilingi oleh taman yang indah, dengan berbagai tanaman langka dan bunga-bunga yang harum. Rudy merasa terpesona oleh keindahan menara tersebut, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera mengantarkan paket itu. Dengan semangat yang membara, ia mulai mendaki bukit menuju menara. Ketika Rudy sampai di depan pintu menara, ia merasakan campuran antara kegugupan dan antusiasme. Ia mengetuk pintu dengan lembut, dan tidak lama kemudian, pintu terbuka. Di depan Rudy berdiri seorang pria tua dengan janggut putih dan mata yang penuh kebijaksanaan. "Selamat datang, anak muda. Aku sudah menunggu kedatanganmu," kata pria itu dengan suara yang dalam dan ramah. Rudy terkejut mendengar kata-kata itu, merasa seolah-olah ia telah ditakdirkan untuk berada di sana. Dengan hati yang berdebar, ia melangkah masuk ke dalam menara, siap untuk mengantarkan paket yang akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu Rudy melangkah masuk ke dalam menara, ia disambut oleh suasana yang hangat dan penuh keajaiban. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya lembut yang berasal dari lampu-lampu yang terbuat dari kristal, memancarkan warna-warna cerah yang menari di dinding. Di tengah ruangan, terdapat meja kayu besar yang dipenuhi dengan berbagai ramuan, buku-buku tua, dan alat-alat sihir yang tidak biasa. Rudy merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda,
di mana sihir dan realitas berpadu menjadi satu. Di sudut ruangan, Rudy melihat sosok yang menarik perhatiannya. Makhluk itu tampak menyerupai manusia, tetapi ada beberapa perbedaan mencolok yang membuatnya terlihat sangat unik. Ia memiliki kulit berwarna perak yang berkilau, seolah-olah terbuat dari logam mulia. Rambutnya panjang dan mengalir seperti air, berwarna biru tua yang berkilau di bawah cahaya. Matanya besar dan berwarna hijau cerah, memancarkan kebijaksanaan dan kedalaman yang sulit dijelaskan. Rudy merasa terpesona dan sedikit takut pada saat yang sama. Makhluk itu mendekati Rudy dengan langkah yang anggun, seolah-olah tidak menyentuh tanah. "Selamat datang, kurir dari dunia lain," katanya dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Aku adalah Lyra, penjaga menara ini dan pelindung Saranjana." Rudy terkejut mendengar kata-kata itu, merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan makhluk dari legenda. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan bertemu dengan makhluk supranatural dalam perjalanannya. Lyra menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari ras yang dikenal sebagai Aeloria, makhluk yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan alam dan sihir. Mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen dan menjaga keseimbangan di dunia. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita yang diceritakan Lyra. Ia merasa terhormat bisa berada di hadapan makhluk yang begitu kuat dan bijaksana. "Kami Aeloria memiliki tanggung jawab untuk melindungi Saranjana dari ancaman yang datang dari luar," lanjut Lyra. Rudy bertanya tentang perbedaan antara Aeloria dan manusia biasa. Lyra menjelaskan bahwa meskipun mereka terlihat mirip, Aeloria memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Mereka dapat berkomunikasi dengan alam, memahami bahasa hewan, dan bahkan memanipulasi energi di sekitar mereka. "Kami juga memiliki umur yang jauh lebih panjang daripada manusia," kata Lyra, "sehingga kami bisa menyaksikan perubahan yang terjadi di dunia ini selama berabad-abad." Rudy merasa terpesona oleh penjelasan itu, membayangkan betapa menariknya hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban. Setelah mendengarkan penjelasan Lyra, Rudy merasa semakin terhubung dengan makhluk supranatural itu. Ia bertanya tentang peran Pak Arjuna dalam menjaga Saranjana. Lyra menjelaskan bahwa Arjuna adalah penyihir terkuat di kota ini, dan ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sihir dan ramuan. "Dia adalah guru kami, dan kami semua belajar darinya," kata Lyra dengan penuh rasa hormat. Rudy merasa beruntung bisa bertemu dengan Arjuna dan bertekad untuk belajar sebanyak mungkin selama ia berada di Saranjana. Lyra kemudian mengajak Rudy untuk melihat lebih dekat berbagai ramuan dan alat sihir yang ada di menara. Rudy mengikuti Lyra dengan penuh rasa ingin tahu, melihat berbagai botol berisi cairan berwarna-warni dan buku-buku tua yang penuh dengan tulisan kuno. Setiap benda memiliki cerita dan makna tersendiri, dan Rudy merasa seolah-olah ia sedang menjelajahi harta karun pengetahuan. Lyra menjelaskan fungsi masing-masing ramuan dan alat, dan Rudy merasa semakin terpesona oleh dunia sihir yang ada di hadapannya. Saat mereka berkeliling, Rudy menyadari bahwa pertemuannya dengan Lyra dan pengetahuan yang ia peroleh akan menjadi bagian penting dari petualangannya di Saranjana. Ia merasa bahwa ia tidak hanya mengantarkan paket, tetapi juga menemukan jati dirinya di dunia yang penuh dengan keajaiban ini. Dengan semangat baru, Rudy bersiap untuk melanjutkan petualangannya, berharap bisa belajar lebih banyak tentang sihir dan makhluk-makhluk luar biasa yang menghuni kota gaib ini. Setelah pertemuannya yang menakjubkan dengan Lyra, Rudy merasa semakin bersemangat untuk menjelajahi keajaiban yang ditawarkan oleh Saranjana. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk belajar di kota ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dengan bimbingan Lyra dan Pak Arjuna, Rudy mulai memasuki dunia sihir yang sebelumnya hanya ia dengar dalam cerita-cerita. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di menara,
menyerap pengetahuan dan keterampilan baru yang membuatnya semakin terpesona. Pak Arjuna, penyihir yang dihormati, menjadi mentor yang sabar dan bijaksana bagi Rudy. Ia mengajarkan dasar-dasar sihir, mulai dari cara mengendalikan elemen alam hingga memahami ramuan-ramuan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Rudy belajar tentang kekuatan air, api, tanah, dan udara, serta bagaimana menggunakannya untuk tujuan baik. Setiap pelajaran membawa tantangan baru, tetapi Rudy merasa semakin percaya diri seiring berjalannya waktu. Suatu hari, Pak Arjuna mengajak Rudy untuk melakukan latihan di luar menara. Mereka pergi ke sebuah padang luas yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Di sana, Arjuna menunjukkan kepada Rudy bagaimana cara memanggil angin. "Cobalah untuk merasakan energi di sekitarmu," kata Arjuna. Rudy menutup matanya dan berkonsentrasi, merasakan hembusan angin yang lembut di wajahnya. Dengan bimbingan Arjuna, ia mulai menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, seolah-olah merespons panggilannya. Rudy terkejut dan gembira, merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Setelah berhasil memanggil angin, Rudy merasa semakin terhubung dengan alam. Ia mulai memahami bahwa sihir bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang harmoni dengan lingkungan. Arjuna mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki energi dan tujuan, dan sihir sejati terletak pada kemampuan untuk berkolaborasi dengan alam. Rudy merasa terinspirasi oleh filosofi ini, dan ia bertekad untuk menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Di malam hari, Rudy sering duduk bersama Lyra dan penduduk Aeloria lainnya, mendengarkan cerita-cerita kuno tentang sejarah Saranjana. Mereka menceritakan tentang perjuangan melawan kegelapan yang pernah mengancam kota, dan bagaimana para penyihir dan makhluk magis bersatu untuk melindungi tempat mereka. Rudy terpesona oleh kisah-kisah ini, dan ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari komunitas yang begitu kuat dan bersatu. Ia menyadari bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keajaiban kota. Selama waktu luangnya, Rudy juga belajar tentang ramuan-ramuan herbal yang digunakan oleh penduduk Saranjana. Ia menghabiskan waktu di kebun herbal yang dikelola oleh seorang wanita tua yang bijaksana. Wanita itu mengajarkan Rudy cara mengidentifikasi berbagai tanaman dan manfaatnya. Rudy belajar membuat ramuan penyembuh yang dapat membantu mengatasi berbagai penyakit. Ia merasa bangga bisa berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk kota. Seiring berjalannya waktu, Rudy semakin merasa seperti bagian dari Saranjana. Ia tidak hanya belajar tentang sihir dan ramuan, tetapi juga tentang nilai-nilai persahabatan, saling menghormati, dan menjaga alam. Rudy mulai mengembangkan hubungan yang erat dengan Lyra, Arjuna, dan penduduk lainnya. Mereka sering berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan indah yang akan selalu ia ingat. Rudy merasa bahwa ia telah menemukan rumah kedua di kota gaib ini. Namun, di balik semua keindahan dan keajaiban, Rudy merasakan adanya ancaman yang mengintai. Ia mendengar bisikan tentang kegelapan yang mulai merayap kembali ke Saranjana, mengancam kedamaian yang telah lama terjaga. Rudy merasa terpanggil untuk berbuat lebih, dan ia bertekad untuk menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan yang telah ia pelajari untuk melindungi kota yang telah memberinya begitu banyak. Dengan semangat yang membara, Rudy bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang, yakin bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Setelah menghabiskan waktu yang penuh makna di Saranjana, Rudy merasakan panggilan untuk kembali ke kota baru. Meskipun ia telah belajar banyak dan menjalin hubungan yang erat dengan penduduk kota gaib itu, hatinya tetap terikat pada rumahnya. Ia tahu bahwa petualangan yang ia jalani di Saranjana telah mengubah dirinya, dan ia ingin membawa semua pengetahuan dan pengalaman itu kembali ke dunia nyata.
Dengan berat hati, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Lira, Pak Arjuna, dan teman-teman barunya yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sebelum pergi, Pak Arjuna memberikan Rudy sebuah jimat yang terbuat dari batu berkilau. Ini adalah simbol persahabatan kita dan pengingat akan kekuatan yang ada dalam dirimu, kata Arjuna dengan suara lembut. Rudy menerima jimat itu dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa ia tidak hanya membawa pulang kenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuannya demi kebaikan. Dengan jimat di saku dan hati yang penuh harapan, Rudy melangkah keluar dari menara, siap untuk memulai perjalanan pulang. Perjalanan kembali ke kota baru terasa berbeda. Rudy merasa lebih percaya diri dan bersemangat, seolah-olah ia membawa bagian dari Saranjana bersamanya. Jalan setapak yang sebelumnya tampak asing kini terasa akrab. Ia mengenang setiap momen yang ia habiskan di kota gaib, dari pelajaran sihir hingga tawa bersama teman-teman barunya. Rudy menyadari bahwa pengalaman ini telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik, dan ia bertekad untuk menerapkan semua yang telah ia pelajari dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah melewati gerbang batu yang megah, Rudy kembali ke hutan lebat yang mengelilingi kota baru. Ia merasakan angin sejuk yang menyapu wajahnya, membawa aroma segar dari alam. Ketika ia tiba di desa tempat tinggalnya, Rudy disambut oleh pemandangan yang familiar, rumah-rumah sederhana, ladang hijau, dan senyum hangat dari tetangga-tetangganya. Meskipun ia telah mengalami banyak hal di Saranjana, ia merasa bangga bisa kembali ke tempat yang telah membesarkannya. Rudy tahu bahwa ia memiliki banyak cerita untuk dibagikan kepada keluarganya dan teman-temannya. Dengan semangat baru, Rudy bertekad untuk menggunakan pengetahuannya untuk membantu masyarakat di kota baru. Ia mulai mengajarkan teman-temannya tentang ramuan herbal yang ia pelajari, serta cara menjaga keseimbangan dengan alam. Rudy juga berencana untuk mengadakan pertemuan rutin di mana ia bisa berbagi cerita tentang petualangannya di Saranjana dan menginspirasi orang lain untuk menjaga keajaiban yang ada di sekitar mereka. Meskipun ia telah meninggalkan kota gaib, Rudy menyadari bahwa keajaiban sejati ada di dalam diri setiap orang, dan ia bertekad untuk menyebarkan semangat itu di kota baru, tempat yang selalu ia sebut rumah. Cerita kurir dan kota gaib Saranjana mengisahkan perjalanan Rudy, seorang kurir yang menemukan keajaiban dan makna hidup di kota magis yang tidak terduga. Melalui petualangannya, Rudy belajar tentang kekuatan sihir, persahabatan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ia menyadari bahwa keajaiban tidak hanya ada di tempat-tempat yang jauh, tetapi juga dapat ditemukan dalam diri kita sendiri dan di sekitar kita. Pengalaman Rudy di Saranjana mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki potensi untuk membuat perbedaan, dan dengan pengetahuan serta niat baik, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga hubungan kita dengan alam dan sesama. Dalam dunia yang semakin modern, kita seringkali melupakan keajaiban yang ada di sekitar kita. Rudy mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap pengalaman baru dan untuk menghargai keindahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, cerita ini juga menekankan bahwa setiap perjalanan, baik fisik maupun spiritual, dapat membawa kita pada penemuan diri yang lebih dalam. Kami mengajak Anda untuk tetap terhubung dengan cerita-cerita menarik lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan petualangan seru dan inspiratif lainnya. Bergabunglah dengan komunitas kami dan mari kita eksplorasi keajaiban dunia bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.